Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, bulan pertama dalam kalender Hijriah sekarang sudah masuk 1447 Hijrah, disebut dengan bulan Al-Muharram. Jadi ada al-nya ya Bu ya. Ada Muharram, ada Haram, ada Al-Muharram. Itu berbeda. Kalau kita sebut Muharram tanpa al, itu asalnya segala yang terlarang. Segala hal yang terlarang, yang tidak diperkenankan untuk dikerjakan, untuk dilakukan, itu disebut dengan muharram namanya. Bohong itu terlarang, dusta itu muharram, gak boleh dikerjakan. Mencuri itu muharram, korupsi itu muharram, mencela itu muharram. Hukum dari segala yang dilarang tadi disebut dengan haram namanya. Jadi perbuatannya muharram, mabuk itu muharram. Apa hukumnya? Haram. Nah, dua-duanya ini baik muharram ataupun haram asalnya sebetulnya seakar dengan kata hurmah. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hormat. Jadi hukum haram ini dan munculnya kata muharram ini pada asalnya bukan ingin membatasi seseorang dari perbuatan tertentu, tapi dihadirkan untuk menjaga keadaan dirinya supaya tetap terhormat. Sebab ketika itu dilakukan, runtuh kehormatannya. Ketika itu dikerjakan, rendah kehormatannya dalam pandangan Allah dan jatuh dalam pandangan manusia. Ya, kenapa? Karena Tuhan punya sifat Rahman dan Rahim, dan dengan sifat itulah menginginkan setiap hambanya lahir terhormat, hidup mulia, kembali pun dalam keadaan terbaik. Itu yang dimaksud Bapak Ibu dalam Quran surah ke-17 ayat 70. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimma khalaqna tafdila. Dan yakinkan pada dirimu, jangan pernah engkau ragukan, seluruh anak cucu Adam yang tercipta selain aku ciptakan dengan sempurna fisiknya, Quran surah 95 ayat 4 ya, laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim, itu fisiknya. Bersamaan dengan kesempurnaan fisik itu, aku lekatkan juga kesempurnaan perilakunya, sifatnya dalam bentuk potensi. Karamna, kata karim itu artinya sifat mulia yang melekat pada seseorang. Bapak pernah dengar istilah al-mukarram, ya kan? Al-mukarram itu sifat mulia yang dilekatkan karena kemuliaan sifat yang melekat pada dirinya. Nah, ketika kita terlahir, bukan hanya fisiknya yang baik, bersamaan dengan sempurna fisik ini ditanamkanlah sifat-sifat kebaikan yang potensinya tertanam pada jiwa kita. Nah, karena Allah ingin itu keluar dengan baik supaya membimbing bagian tubuh kita baik, maka dimunculkanlah hukum yang menjaga kehormatan kita. Salah satunya hukum larangan mengerjakan perbuatan ini supaya kehormatan yang baik ini terjaga sampai dia meninggal. Maka turunlah hukum yang disebut dengan haram. Ya. Saat seseorang mencela, kenapa dilarang mencela? Karena ketika mencela kehormatan dia jatuh. Kenapa dilarang mencuri dengan turunannya, mau kecil mau besar? Karena ketika mencuri jatuh kehormatannya, Pak. Bahkan di Quran itu nanti ada perbuatan yang saking diharamkannya, itu muncul kemudian bagian-bagian lain untuk mengingatkan kalau Anda mengerjakan ini bukan hanya Anda yang terkena, keluarga pun mendapatkan dampaknya. Misal kalau kita sekarang tarik ya kasus korupsi misalnya, ya itu bagian dari extraordinary crime yang nanti ditegaskan oleh Nabi, didokumentasikan oleh Imam Muslim dalam hadisnya, yang ketika dikerjakan itu ya misal terfikir untuk berbuat, itu dampaknya bisa kepada orang-orang yang hadir di sekitarnya. Ayahnya yang berbuat, anaknya yang kena resiko, ya suaminya yang berbuat, istrinya yang kena dampak. Nah, karena itulah kemudian muncul hukum haram supaya menjaga kehormatan itu dalam seluruh aspek kehidupan yang terkait dengannya.
kalau kita ingin memulai untuk mencoba memproteksi diri dari perbuatan-perbuatan yang meruntuhkan kehormatan kita, sehingga ketika yang salah ditinggalkan, yang soleh muncul, yang jelek ditinggalkan, yang baik muncul. Kan hukumnya begitu ya Pak ya, Bu ya, berlawanan kan? Kalau ingin jadi orang baik, yang tak baiknya jauhi kan? Ya kan? Orang bisa berkata baik karena kosakata yang buruknya dia tinggalkan, maka muncullah yang baik. Nah, maka ketika kita menginginkan segala yang muharram itu ditinggalkan sehingga mengangkat kehormatan kita dengan baik, maka waktu mengawalinya tambahkan huruf al, alif dan lam pada kata asalnya muharram, tambah di depannya dengan al menjadi al-muharram. Kenapa bulan pertama di dalam kalender Hijriyah disebut dengan bulan Al-Muharram? Untuk memberikan satu pedoman dengan kesan yang kuat pada diri setiap muslim. Jika engkau ingin menjalani kehidupan dengan baik, mendapatkan nilai kehormatan terbaik, maka mulailah kemudian dengan meninggalkan segala hal yang tidak baik yang berpotensi dikerjakan oleh dirimu dalam beraktivitas. Maka itulah bulan pertamanya disebut dengan Al-Muharram, nama tahunnya disebut dengan tahun Hijrah. Bila kita ingin ikut ke dalam golongan orang hijrah itu, tambahkan ya sebelum huruf akhirnya, tetapkan tak marbutah sebagai sifat penguatnya, maka berubah menjadi Hijriyah, tahun di mana saya ingin ikut berubah, membawa resolusi yang terbaik untuk hidup saya supaya tampil terhormat, dan saya mulai dengan meninggalkan sifat dan sikap yang kurang baik yang meruntuhkan, berpotensi meruntuhkan kehormatan saya dalam kehidupan. Itu gambaran pengantar yang keduanya. Nah, sekarang Bapak Ibu, bagaimana pedoman hijrah yang baik sehingga kita bisa punya kekuatan untuk membentengi diri dari segala yang terlarang itu, sehingga tampil beraktivitas dimanapun dan sebagai apapun kita dalam kondisi yang terhormat. Maka muncullah kemudian bimbingan Nabi. Yang pertama saya buka dengan hadis dulu, di hadis Al-Bukhari nomor hadis yang ke-10, Kitabul Iman, didokumentasikan oleh Imam Al-Bukhari serta muridnya Imam Muslim bin Hajjaj dalam kitab sahihnya Imam Muslim nomor hadis ke-40. Sanadnya bersambung pada sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Di sini kita mulai inti kajiannya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Wal muhajir, ini poinnya, man hajara ma nahallahu anhu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Al-muslimu, muslim yang sejati itu, yang ideal itu ya, al itu punya dua fungsi Pak. Bisa ta'rif, ma'rifah, mengkhususkan sesuatu, bisa istighraq, mencakup seluruh hal tanpa kecuali ya. Hunalika sayyarah katsirah, di luar ada banyak sekali mobil. Saya ingin khususkan as-sayyarah, mobil yang itu, bukan yang lain. Kayak artikel the dalam bahasa Inggris ya, there are so many cars outside. The car, mobil yang itu, bukan yang lain. Okay? Al-muslimu, orang Islam yang sejati itu, Islam tuh harusnya begini, Muslim tuh begini. Ya, di luar ini, ya standarnya sebetulnya bukan standar Islam. Jadi kalau ada yang mengaku saya Muslim, izin Ibu, kalau ada alif lam masuk ke kata dasar, itu mencakup laki-laki dan perempuan tanpa harus pakai ta ya. Jadi kalau kita ingin jadikan muslimah misalnya khusus untuk gender, buang alif lamnya ya. Untuk mengkhususkan yang perempuan bisa pakai alif lam, tapi kita buang dulu alif lam, jadikan ta di ujungnya. Misal muslim, ingin khusus perempuan, tambah ta di ujungnya, muslimah. Mukmin, mukminah ya. Shaim, dapat ya, shaimah tuh. Tapi kalau pakai alif lam di depannya dan tidak ada ta'nya, itu mencakup laki-laki dan perempuan.
Jadi mau Anda laki-laki, Anda perempuan, sepanjang Anda muslim, seharusnya karakter dasarnya ini. Kalau kehilangan karakter dasar ini, maka dipertanyakan oleh Nabi kesejatian Islamnya. Nah, siapa orang ini? Man salimal muslimuna adalah man siapapun, laki-laki, perempuan, besar, kecil, apapun jabatannya, bagaimanapun keadaannya, salimal muslimuna, dia punya kemampuan menghadirkan rasa aman, rasa nyaman bagi orang-orang yang hadir di sekitarannya, terutama saudara-saudarinya yang se-Islam. Itu standarnya. Di standar orang Islam itu, dimanapun beraktivitas, orang nyaman dengan kehadirannya. Dia berbicara, orang nyaman. Dia datang, orang merasa damai. Nah, jadi kalau Anda lewat, tiba-tiba orang kemudian merasa resah dan langsung pindah arah, nah, ini menunjukkan ada standar yang harus diperbaiki. Yang paling pokok, paling dasar, kata Nabi, min lisanihi wa yadi. Ya, coba dikontrol yang paling utama, minimal lisannya sebagai juru bicara dari bagian tubuhnya. Kalau di kitabnya Imam Ghazali Ihya Ulumuddin itu, ya, disebutkan lisan bukan ingin menunjuk lisannya saja, tapi lisan itu juru bicara semua bagian potensi tubuh. Keluarnya di sini. Anda kesal, selain raut wajah, dari frekuensi gelombang pembicaraannya, dari pemilihan kosakatanya. Kalau bicaranya bisa ditahan, ya, sekarang pindah, kata Nabi, wayadihi, kadang-kadang lisannya diam, tangannya gerak. Ibu bikin status dengan ininya kan, ya, lisannya diam tapi jemarinya itu luar biasa gitu. Nggak nyangka ya, lagi nyangka tuh. Ya, di orang yang bilang nggak nyangka sedang nyangka itu. Ya. Jadi standarnya adalah sebagai pribadi, orang Islam itu pribadinya pasti baik. Ya, itu dasarnya. Jadi kalau ada orang menjadi Muslim, pribadinya tidak menjadi lebih baik, maka ada yang hilang dalam standar keislamannya. Bapak Ibu silahkan cek orang yang disebut jahiliyah itu. Jahiliyah itu kan puncak onar, Pak. Izin Pak, KMA itu, ya, jahiliyah itu gabungan antara sifat jahlun dengan jahil. Jahlun itu perilakunya, jahil itu orangnya. Jadi ketika digabungkan sosok jahil dengan jahlun menyatu jadi satu, ya, pelaku kriminal yang sangat profesional dan perfeksionis, ya, itu menjadi jahiliyah. Anda bayangkan? Saya beri ilustrasi ya. Kalau sekarang ada orang mabuk, di jahiliyah itu pemabuk pemula itu 5 kali dalam sehari. Yang pemula, bayangkan yang profesional. Kalau ada pezina, saking komplitnya zina, hampir semua jenis zina itu bisa terjadi. Jahiliyah. Tapi ketika menjadi Muslim, perhatikan transformasi kehidupannya. Yang pertama dikonfirmasi oleh Al-Quran itu bukan berubah menjadi orang pintar, jadi kaya, jadi punya kedudukan, tapi yang pertama kali terjadi perubahan adalah berubah jadi orang baik, Pak, Bu. Bapak Ibu boleh cek, hampir semua ayat yang turun tentang dasar pendidikan keislaman, ukuran keberhasilannya itu bukan capaian pengetahuan, tapi akhlaknya. Anda boleh cek, penghafal Quran, maaf, itu bukan berapa juz dia telah hafalkan, bukan berapa banyak ayat dia kuasai. Konfirmasi pertama kali dari Allah dan Rasulnya ketika berhasil Qurannya itu berapa banyak ayat yang merubah pribadinya menjadi lebih baik. Quran surah ke-35 misalnya ayat 32. Thumma awrasnal kitaba alladhina astafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Ada orang-orang terpilih mendapatkan anugerah senang dengan Quran. Ada yang senang baca, senang kajian, senang ngaji, Bu, Quran, senang khataman, Pak. Ada yang senang menghafal. Tapi mereka terbagi 3 golongan, kata Allah. Ada yang zalim. Dia hafal Quran tapi tidak mengamalkan isi Qurannya atau bertentangan dengan Quran yang dia baca. Kata Al-Quran, jangan mencela, dia mencela. Itu zalimul li nafsi. Ya, zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini ada gelas, tempat menampung air minum. Di toilet itu ada gayung, tempat menampung air untuk mandi. Ada orang minum pakai gayung, mandi pakai gelas. Itu zalim namanya. Ada orang hafal ayat la yasraqu min qaum, jangan saling mencela, dia mencela, itu zalim.
Wa minhum muqtasid, ada yang paket hemat baru untuk dirinya. Ya, cirinya kadang maaf baca-baca mojo nempel-nempel di dinding, baca. Tapi ketika diminta jadi imam, saya belum mampu, belum pada tempatnya. Itu paket hemat muqtasid. Masih baik. Ya. Nah, yang ketiga dipandang berhasil, sabiqum bil khairati biiznillah. Yaitu ayat yang dia baca memengaruhi keadaan dirinya sehingga dia berubah menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, ini yang menjadikan dasar seseorang itu sebagai standar dia menjadi muslim. Bapak lihat Umar sebelum masuk Islam, ibu lihat Hindun sebelum masuk Islam, bagaimana bengisnya, jahatnya dan sebagainya. Masuk Islam jadi orang baik, Pak. Jadi kalau kepribadiannya sudah baik, dititipkan apapun pasti jabatan itu akan diarahkan pada yang baik. Jadi hakim pasti baik, jadi pemimpin pasti baik, jadi ustadz pasti baik. Karena dasar kebaikan melekat pada dirinya. Itu standar Islam. Jadi kalau dalam perjalanan setiap tahun, kemarin 1446, sekarang 1447, kita merasa ada yang kurang baik pada diri kita, maka kembalikan pada standar keislaman itu. Bagaimana caranya? Diteruskan kemudian hadisnya, wal muhajiru. Dan orang yang ingin memperbaiki dirinya dengan berhijrah kembali mendapatkan standar keislaman tadi, caranya, perhatikan kalimatnya, man hajara, siapapun yang cepat memutuskan dia berubah menjadi lebih baik, manahallahu anhu, dengan cara dia berupaya mengoreksi dirinya, mengenali keadaannya, lalu merubah dirinya dari perilaku yang kurang baik menuju pribadi yang lebih baik. Berkumpullah di era Umar bin Khattab, diskusi bagaimana standar keislaman ini tentang hijrah menjadi bimbingan bagi setiap muslim di setiap awal beraktivitas sepanjang tahun. Maka diusulkanlah oleh sahabat Ali bin Abi Thalib singkatnya, bagaimana kalau kalender dalam Islam itu diberi nama dengan inspirasi hijrahnya Nabi, spiritnya membimbing lebih baik, sehingga ditetapkan dengan nama Hijriyah. Setiap tahun, setiap waktu berusaha untuk hijrah menjadi lebih baik dan diawali dengan meninggalkan segala yang terlarang dalam kehidupan. Nah, ini asal mulanya dari segi sejarah, mengapa ditetapkan dengan nama Hijriyah. Awalnya Muharram, selanjutnya Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Walaupun nama ini sudah ada di zaman jahiliyah, ditetapkan dalam Islam, masuklah pada standar nilai dalam Islam. Tidak boleh ada nama, tidak boleh kemudian ada tata cara, kecuali punya makna di dalamnya yang mengembalikan kita pada nilai keislaman yang sejati. Pertanyaan pertamanya, ketika kita sudah memasuki bulan yang pertama ini, lalu Anda mengadakan acara memperingati bulan Al-Muharram, tahun baru Islam, apakah peringatan ini hanya sekedar acara seremonial yang mengonfirmasi kita duduk, tahu waktu sudah berganti, atau di dalamnya memang ada tuntunan yang harus mengembalikan kita pada jati diri muslim yang sesungguhnya? Sekarang pertanyaannya, jika kita ingin mengeksekusi itu, bagaimana caranya? Nah, disinilah saya mohon izin untuk berdiri sedikit menguraikan. Ada irisan-irisan nanti yang berkesesuaian dengan tugas Bapak Ibu, baik di Masjid Al-Mahkamah ini ataupun di tempat mahkamah yang sesungguhnya Anda bertugas. Saya mohon izin sedikit berdiri, tapi sebelumnya saya bertanya, sampai jam berapa saya diberikan waktu untuk mengurai ini? Unlimited. Wah, ini KMA-nya bilang udah unlimited ya. Izin yang mulia ya, saya berdiri. Baik. Bapak silakan sampai sore, saya jam 2 pulang ya. Baik, saya izin berikan gambaran dulu. Ada hijrah, tadi sudah kita ulas. Nah, jadi saya tidak ingin kita berkumpul tapi kita tidak memahami apa yang kita bahas. Termasuk ini kan ada kain kiswah. Jangan sampai disimpulkan ini yang perak bacaannya doa gitu. Ya, saya khawatir salah kesimpulan. Padahal kan ini bukan, yang atas yang doa itu. Yang ini bacaannya suniat
hadhihi as-sittarah fi Makkah al-Mukarramah. Paham? Tidak. Kain kiswah ini dibuat di Makkah al-Mukarramah. Wa ahdaha ilal Ka'batil Musyarrafah. Setelah dibuat, dihadiahkan sebagai kain kiswah Ka'bah. Kemudian Khadimul Haramaini Syarifaini Abdullah bin Abdul Aziz ya Ibnu Ali As-Su'ud ya taqabbalallahu minhu. Ini sebagai amal jariahnya yang dipersembahkan oleh raja pada masa itu, pelayan dua kota suci, yaitu raja siapa disebutkannya itu? Abdullah bin Abdul Aziz. Jadi kain kiswah ini di eranya Raja Abdullah bin Abdul Aziz. Dapatlah bagiannya, dihadiahkan ke sini, lalu ditampilkan Al-Mahkamah. Jadi ini bukan hadiah Raja Salman, ya, Raja Abdullah bin Abdul Aziz di atasnya. Kembali ke sini ya. Ini hijrah sudah kita bahas, hijrah menjadi hijriah sudah kita urai. Hijrah ini peristiwanya, tak di sini karakternya, ya ini nisbah untuk ikut. Siapa yang ingin ikut memperbaiki diri dengan karakter yang islami, belajar dari spirit hijrah, maka diturunkan bulan pertamanya dengan nama Al-Muharram. Jadi nanti ada pembahasan historis tentang sejarah peristiwanya, ada pembahasan kontemplatif tentang muhasabah perenungannya. Nah ini ada pembahasan yang sifatnya pendalaman substansi, ini yang kita kaji ya. Ada Al-Muharram, ada Muharram sudah kita urai, ada haram, ini hukumnya. Jika kita ingin berhijrah, ikut memperbaiki diri sehingga bisa lebih baik dalam menjalani kehidupan, maka mulailah dengan meninggalkan segala yang dilarang, sehingga kita terhindar dari perbuatan terlarang itu dan muncullah sifat-sifat terhormat dalam menjalani aktivitas. Bila kita ingin mengawali dengan menghindarkan segala yang terlarang ini, memangkas, memotong sesuatu yang menyimpang, yang tidak diperkenankan, maka bahasa Arabnya disebut dengan hakama namanya. Upaya memotong, memangkas segala yang menyimpang, namanya hakam. Ya, ha, kaf, mim, hakama. Jika ini melekat kepada pelakunya, orang yang berupaya memangkas segala hal yang menyimpang dari ketentuan yang terhormat, maka melekat pada dirinya sifat itu berubah namanya dari kata kerja, verb, fi'il, menjadi kata benda, isim, namanya hakim. Hakim. Jika itu dilekatkan menjadi bentuk profesi dalam keseharian terbawa, ya, pekerjaannya, profesinya, berupaya untuk memangkas segala hal yang berpotensi menyimpang dan meruntuhkan kehormatan, dipangkas itu sehingga tegak nilai-nilai yang baik dan penuh dengan kehormatan, maka berubah namanya, dipangkas di depannya alifnya, dipindahkan menjadi ya sebelum huruf akhirnya, menjadi hakim namanya. Ini dia, hakim. Jika dengan upaya itu dia kemudian melakukan analisis, melahirkan keputusan yang memastikan nilai-nilai penyimpangan itu dan membawa kepada nilai terhormat, maka berubah namanya menjadi qadhi. Kata kerjanya qadha, orangnya qadhi, hasil keputusannya disebut dengan al-qadha. Jadi kita temukan di sini ada hakim, ada qadhi, diterjemahkan dengan nama yang sama dalam bahasa Indonesia, hakim, yang memiliki kemampuan untuk menilai, memutus, melahirkan hasil yang meyakinkan untuk memastikan seorang terlepas dari nilai-nilai yang menyimpang. Jadi sebetulnya izin Pak KMA dan yang mulia hadir saat ini seluruhnya, bulan Al-Muharram itu bulannya para hakim. Ya,
Pergantian tahun dalam Islam sesungguhnya irisannya itu lekat dengan nilai-nilai mahkamah, nilai-nilai peradilan. Dan ini yang kemudian kita bawa sebagai bagian yang kita banggakan di hadapan Allah. Jadi saya ingin tekankan begini, Bapak Ibu ketika memutuskan jadi hakim dan segala turunannya, itu kita harus punya motivasi dalam ketentuan syariat, apa yang membanggakan kita di hadapan Allah. Hakim itu bukan sekedar profesi, tapi ada nilai yang diagungkan di dalamnya, sehingga dengan itu kita pulang membawa kebanggaan. Ini yang ditekankan oleh Nabi dalam hadis yang kelak didokumentasikan oleh Imam At-Tirmidzi dan dibuka dengan kata inna di depannya. Beliau mengatakan demikian, innal muqsitina. Saya terjemahkan dengan ilmu balaghah ya. Ya, saya tambahkan dulu nahwu sedikit, nanti kita isi dengan balaghahnya. Inna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Inna itu bukan hanya huruf yang menjadikan kalimat setelahnya berharakat fathah atau ada ya kalau jamak, tapi huruf yang berfungsi memberikan keyakinan kuat kepada objek supaya meyakinkan informasi ini pada hatinya yang paling dalam, jangan pernah ragu. Perhatikan kalimatnya, innal muqsitina, kata Nabi, hei, yakinkan pada hatimu yang paling dalam, jangan pernah engkau ragu. Orang-orang yang berprofesi menampilkan keadilan secara sempurna sehingga tegak keadilan itu, indallahi, diapresiasi oleh Allah di hari kiamat kelak, melewati hisab dengan cepat seakan-akan gak ada hisab bagi dirinya, langsung lewat, indallahi, diberikan tempat di sisi arsy Allah. Belum selesai hadisnya, ala manabira min nurin, dibikinkan mimbar terhormat yang terbuat dari cahaya, karena dia bertugas di atas mimbar untuk menegakkan keadilan dengan membawa nilai-nilai ketuhanan yang baik. Maka di akhirat ditetapkan di samping Allah, di samping atasnya dibuatkan mimbar baru yang terbuat dari cahaya. Jadi Bapak Ibu jangan duga jadi hakim itu hanya untuk misalnya menyelesaikan persoalan, menerima beban, tidak ya. Justru profesi ini terhormat karena pertaruhan terbesarnya Anda mendapatkan kemuliaan di sisi Tuhan. Ya. Tapi kalau hadiahnya besar, pekerjaannya pun gak akan ringan. Ya, kalau ringan ya paling power bank hadiahnya gitu kan. Tapi karena hadiahnya ini istimewa, harus berimbang kan dengan ujiannya. Ya, Tuhan menguji hal kecil dengan imbalan kecil. Tuhan memberikan ujian besar dengan imbalan yang besar. Mustahil ada imbalan besar ya dengan ujian yang kecil, itu mustahil. Jadi ketika Bapak Ibu memutuskan menjadi seorang hakim dan turunan-turunannya serta jabatan yang terlibat di dunia peradilan, itu yang Anda putuskan adalah bagian dari proyek akhirat yang besar. Jadi kalau bagi orang Islam masuk ke mahkamah itu proyek akhirat Pak, bukan proyek dunia. Makanya dari sini muncul wakil Tuhan di muka bumi. Kenapa? Karena dia membawa nilai-nilai cahaya ketuhanan dan sifat-sifat yang diterapkan untuk mewujudkan keadilan. Jadi banggalah Bapak Ibu yang terpilih, bukan orang lain, kan? Karena Anda sedang memilih proyek yang sangat prestisius untuk kepentingan puncak pulang kita di akhirat. Ini bagi orang Islam. Jadi orang Islam itu ketika memutuskan masuk peradilan, proyeknya sudah proyek akhirat. Bapak Ibu jangan tukar dengan dunia. Ketika ditukar dengan dunia pasti rendah itu, karena Allah sudah tinggikan, manusianya yang turunkan. Ya, rumusnya kalau Allah sudah tinggikan, kita jangan turunkan lagi. Ya, tapi ketika Allah tawarkan dengan nilai yang tinggi, cepat masuk ke dalamnya untuk memperoleh kehormatannya. Jadi ini bagian yang pertama. Ya, saya gambarkan dulu tentang akhirat supaya ada dorongan yang lebih kuat ya, Pak Ibu sekalian. Saya pakai hukum logika yang dasar dulu ya. Mohon izin, tidak bermaksud untuk mengajari, hanya mengingatkan. Bapak Ibu, kalau kita berpindah tempat, idealnya kan kita akan mencari bekal kan, supaya di tempat yang baru kita merasa nyaman ya. Anda tugas di Jakarta, tinggal di Bekasi, untuk ke Jakarta Anda kan pasti cari bekal. Anda dari Jakarta akan tugas ke Sumatera, Anda ingin pastikan di Sumatera saya nyaman, tenang, baik. Anda cari infonya, di mana saya bertugas, tempatnya di mana, ya, akses yang paling nyaman seperti apa. Setelah dapat pengetahuannya, kemudian kita siapkan bekalnya. Normalnya begitu kan? Kita sangat bersyukur di antara sekian keyakinan yang ada di muka bumi ini, dan kita diperintahkan menghormati itu tanpa mencelanya. Ya, hanya Islam yang kitab sucinya mengatakan lakum dinukum
hormati keyakinan orang lain, tidak boleh mengganggunya. Dalam saat yang bersamaan tunaikan keyakinan kita dengan baik dan sempurna sesuai kemampuan kita. Perhatikan baik-baik. Hanya dalam Islam kita temukan penjelasan yang utuh setiap tempat yang akan kita tinggali. Informasinya lengkap dari mulai persiapannya, caranya, dan konsekuensinya. Sekarang kita di dunia. Oke? Turun hukum dunia dijelaskan. Kehidupannya begini, tantangannya begini, godaannya begini, tugas kamu seperti ini, apapun pilihan hidupmu, berusaha untuk mendapatkan ini, lengkap, sempurna. Setelah di dunia kemana? Kubur kan? Waiting room ya? Kubur. Bapak Ibu silahkan cari, ada nggak satu kitab suci yang menerangkan kepada kita bagaimana cara meninggalkan dunia dengan tenang? Seperti apa prosesnya? Diantarkannya kemana? Quran menjelaskan dari mulai cara meninggalnya, turun ayat. Dari mulai setelah meninggal apa yang dikerjakan, penghormatannya bagaimana, cara memandikan, cara menyolatkan, sebelumnya dikafani, diantarkan, dan kehidupan di alam kubur pun dijelaskan informasinya, supaya kita siap-siap. Nanti kalau pindah ke sini, kita sudah punya gambaran seperti apa yang kita siapkan tempat di kubur. Seperti Anda mau pindah tugas ke tempat lain, Anda siapkan. Nah sekarang kita punya keyakinan setelah meninggalkan dunia, pindah ke tempat baru. Berbahagianya dalam Islam dijelaskan tempat baru ini suasananya begini. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Turun surat Ali Imran ayat 169, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Muncul hukum baru di alam kubur yang beda dengan alam dunia. Semua dunia dilepaskan, bekalnya seperti ini, di kuburnya akan begini. Walaupun kelihatan sempit dari atas, ternyata di bawahnya itu ada kelapangan yang luar biasa dibandingkan dunia. Hukumnya beda. Kan logika mengatakan setiap pindah tempat beda hukum kan? Bapak Ibu ke Malaysia, hukumnya sudah beda. Ke Amerika lebih beda lagi. Ya, baik sebelum kena tarif, setelah kena tarif kan sama beda ya. Sekarang kita ingin meninggalkan dunia, pindah ke kubur, pengen sama dengan hukum dunia, itu mustahil. Makanya bajunya kan beda, lepas, ya kan? Semua dunia ini handphone yang dipakai merekam itu, ya, kan nggak bisa dibawa ke alam kubur. Apa Anda pikirlah nanti saya bawa aja kalau keluarga kangen miss call gitu, nggak mungkin, ya kan? Ini hilang kan? Setelah kubur baru akhirat, ini ujungnya. Akhirat ini ujungnya, yang tidak ada tempat lagi. Orang cerdas adalah orang yang menyiapkan ketika dia berpindah tempat, dia punya bekal yang baik untuk dihuni. Tuh. Kita punya keyakinan bil akhirati hum yuqinun, setelah meninggalkan dunia transit di sini dan ujungnya di sini. Ada cuma 3, 1 surga, 2 neraka. Na'udzubillah min dzalik. Pertengahannya Araf namanya, bukit tinggi bisa kelihatan surga, takut cerita neraka. Ya, sampai selesai hisab, orang yang 50,01% amal solehnya ke surga. Kalau orang dominan amal salahnya ke neraka. Kalau 50-50, 50-50, dia tunggu di Araf, bukit tinggi bisa kelihatan surga, takut dengar cerita neraka. Ya, tak sampai hisab selesai. Begitu hisab selesai, baru rahmat Allah turun, dimasukkan ke dalam surga. 1 harinya 1000 tahun. Nunggu di sini. Maka turunlah Quran surah 7 Al-A'raf dengan namanya, dari ayat 47 sampai 49. Ya. Nah, sekarang poinnya adalah kembali ke logika awal, orang cerdas itu pasti dia punya proyek yang panjang. Kalau saya ke kubur nanti, gimana supaya saya nyaman? Kalau di akhirat, gimana supaya saya ke surga? Dan orang yang jenius di atas cerdas biasa, dia akan berpikir surganya pun saya cari tempat yang terbaik. Kan ada 8 tingkat Pak Ibu. Surga biasa, kelas ekonomi standar, tapi standar surga tidak sama dengan standar dunia. Ya, biasanya nggak disebutkan apa keutamaannya, cuman surga aja. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Keindahannya belum sempat terungkap, tidak pernah terlihat sebelumnya, tidak sama dengan yang diceritakan, nyaris jauh dari lamunan kita. Itu yang paling standar. Baik ya? Ada orang Arab Baduy datang ke Nabi di hadis Muslim nomor hadis ke-14. Ja'a Arabiyun, datang orang Arab Baduy ke Nabi berkonsultasi. Faqala, dia berkata, oh kama qala ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Ya Nabi, ajarkan saya amalan yang sederhana aja, singkat, padat, yang penting ke surga. Pintar ya Pak ya, Bu?
Ya, modal sedikit keuntungan pengen banyak kan? Ya? Kata Nabi, cukup kerjakan yang pokok aja. Salatnya fardu, nggak usah salat sunnah selama hidup. Puasa Ramadan tidak perlu puasa sunnah selama hidup. Kecuali engkau pengen nambah. Kalau pengen nambah yang sunnah, naik derajat. Kata orang ini, tidak ya Nabi, saya cukupkan saja dengan yang ini saja. Saya akan kerjakan yang fardu. Kata Nabi, syaratnya jaga diri dari maksiat. Siap ya Nabi? Fantalaqa, dia pergi, kata Nabi, aflaha in sadaqa dakhalal jannah in sadaqa. Kalau dia komitmen menjaga itu, bisa masuk surga. Tapi Nabi nggak sebutkan surga yang mana. Paling bawah. Ya, tapi orang ini hebat Pak. Dia pintar. Kenapa? Di Baduinya Arab, tinggalnya di padang pasir. Dia sudah berpikir, kalau saya tambah dengan yang sunnah itu nggak mudah. Mau tahajud angin datang, tenda terbang. Ya, mau puasa juga sulit mendapatkan barang makanan, kecuali Ramadan dia siapkan. Tapi dia pintar. Dia bisa jaga maksiat, dia komit karena terbayang di padang pasir mau maksiat apa Bu? Sinyal nggak ada. Mau update status nggak bisa. Ya, lihat yang aurat ya memang unta terbuka aurat. Jadi itu saja. Nah, sekarang kita ingin meniru itu kan mustahil. Maka di atas ini nanti ada Jannatun Naim, ada Darussalam, ada surga Aden, tengah-tengah tertingginya Firdaus. Ya. Saya tanya ibu dan bapak, kalau kira-kira diberi pilihan 8 tingkatan tertingginya surga Firdaus, bapak ibu mau pilih yang mana? Mau sama kayak yang Arab tadi? Sederhana aja Ustaz, yang penting ke surga ya. Kalau tercapai, kalau gagal nyangkutnya di mana? Maka orang jenius akan berpikir kan, saya akan ngambil yang tertinggi sehingga effort-nya itu keluar. Ambil yang tertinggi, kalaupun nggak nyampe, nyangkutnya jelas, masih di bawahnya, ya kan? Tapi orang berpikir lagi, ada nggak yang di atas ini yang kira-kira bisa melihat Allah? Selama ini nggak pernah lihat, dikasih oksigen, hidup, rindu, nggak pernah natap. Karena ada ayat turun Quran surah 75 itu ayat 22 sampai 23. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Ada wajah-wajah yang bersinar terang sekali. Ya, ila rabbiha nadhirah, bukan karena di surganya, tapi dia berhasil mewujudkan impiannya melihat Allah yang belum pernah ditatapnya. Bukan karena surganya. Maka orang-orang boleh berburu. Nah, di antara amalan-amalan apa yang kira-kira bisa memanggil saya untuk mendapatkan tempat terbaik ini? Ini semua pintunya pintu amal. Ada pintu sholat, pintu sedekah, pintu zakat dan sebagainya. Semua kita dipanggil oleh pintu-pintu ini ketika kembali. Tapi ada yang berpikir lebih. Saya tidak peduli di mana bagian surganya, tapi pengen ditempatkan yang dekat dengan Allah. Maka keluarlah hadis Nabi untuk memotivasi. Ini ada profesi ini yang kalau dikerjakan, tempatnya ketika kembali ke akhirat dimuliakan oleh Allah. Profesinya ada A, ada B, ada C. Ada yang ingin dekat dengan Allahnya bersama para nabi, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah kemudian amalan-amalan seperti An-Nisa itu yang 69. Ya, ulaikal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ada orang-orang yang dia menjalani kehidupannya memilih profesi tertentu, ketika di akhirat nggak tanggung, dikumpulkan sekomplek dengan semua nabi yang pernah bertugas di bumi. Satu komplek, di komplek para nabi Pak. Tetangganya sama siapa? Saya Kiai A. Allah. Kamu Kiai B. Bapak tetangga sama siapa? Saya mah biasa aja. Samping kanan saya Nabi Ibrahim, kiri saya Nabi Isa. Masya Allah. Depan saya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan disinari oleh cahaya arsy-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di antara profesi mulia yang mengantarkan Anda punya kedudukan tinggi melebihi standar-standar ini yang biasa adalah profesi yang sekarang Anda pilih di dunia peradilan. Karena kalimat nabinya, innal muqsitina, tanamkan pada hatimu yang paling dalam. Orang-orang yang terlibat untuk menegakkan keadilan sehingga tampil secara sempurna dan terhormat, perhatikan kalimatnya, indallahi, diberikan apresiasi di sisi Allah, ala manabira, dibuatkan mimbar-mimbar min nurin yang terbuat dari cahaya. Walaula fadlullahi wa rahmatuh, dan kalaulah bukan karena keutamaan yang Allah berikan dan kasih sayangnya, wa annallaha tawwabun hakim. Surah Cahaya surah 24 ayat 10. Dan sungguh tanamkan pada hatimu yang paling dalam, memang tidak ada yang sempurna dalam menjalankan profesi itu.
Tapi ketika dia ingin memperbaiki diri untuk kembali menjadi baik, hakim dan bijak dalam menetapkan dan menjalankan aktivitasnya, itulah yang Allah tempatkan dalam sisi yang terbaik. Jadi jangan dibayangkan bahwa orang-orang dengan profesi ini akan baik semua, belum tentu. Sepanjang manusia pasti akan ada kekurangan. Tapi untuk mengembalikan yang kurang menjadi baik, muncullah apa yang disebut dengan hijrah tadi. Nah, makanya ngajinya kita kembalikan ke kitab. Kalau pakai media sosial, tasrifnya geser. Ya, kita ngaji dulu masih hakama yahkumu gitu kan, hukman fahuwa hakimin wa dzaka mahkum. Nah, sekarang ngaji digital sudah beda. Ya, taba ya tubuh youtuban, tak-taka ya taktiku tiktokan gitu kan, instagrama ya instagrimu instagraman ya. Nah, makanya kita balik ke sini sekarang. Masih ada waktu? Masih ya? Nah, ya 15 menit saya urai. Nah, terusan berikutnya adalah jika saya telah memilih ini untuk investasi akhirat saya. Ingat, kalau kita pilih akhirat, dunia ikut, Pak. Yakinkan itu, Bu, ya. Kalau kita memilih akhirat, dunia pasti ikut. Ketika Anda memilih dominan dunia, akhirat tidak terlayani. Ya. Ayatnya di Quran surah kedua, ayat 200 sampai 201. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Bukan, jangan ngarang, ya. Wa ma lahu min akhirati min khalaq. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dari sebagian manusia ada yang memilih beraktivitas untuk proyeksi dunia saja, maka dia mendapatkan dunianya tidak dengan akhiratnya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada yang ingin keseimbangan. Dia menyiapkan proyeksi dunia akhiratnya, maka dia siapkan pekerjaan dunia untuk mengikuti ketentuan akhiratnya, maka dunia otomatis ikut. Jadi jangan kira ketika Bapak Ibu niatkan saya pengen jadi hakim supaya Allah ridha, dunia nggak dapat, mustahil nggak dapat, pasti dapat. Saya memilih jadi ustadz, apa kehilangan dunia? Tidak. Tapi kita tidak membawa keustadan kita untuk memenuhi dunia, tidak. Ya, bawa nilai ini kepada nilai-nilai akhirat, dunia ikut dengan sendirinya. Bahkan orang jadikan kecil, demi apa saya katakan dijadikan kecil. Ya, ini dari kepala sampai ujung kaki, saya nggak beli, Pak. Saya kasih ini dikasih hadiah, kacamata hadiah, pakaiannya hadiah, sampai ujung kaki, sampai kaos kaki, sepatu, kendaraan yang dibawa dalam hadiah itu saking kagetnya mic aja berubah tuh suaranya. Ini ya. Nah, jadi dunia pasti ikut. Jadi jangan tanamkan pada diri Bapak Ibu ketika sudah Allah tinggikan menjadi hakim, terus Anda geser orientasinya ke dunia, itu merendahkan apa yang Tuhan sudah tinggikan. Ya. Nah, ini dulu motivasi awalnya. Allah sudah tinggikan derajat kita, maka jangan diturunkan dengan nilai-nilai duniawi yang tidak sementara, tidak seberapa, dan pada akhirnya kita tinggalkan. Nah, untuk menguatkan itu bukan sekedar motivasi, tapi menjadi lentera yang membimbing kita, maka diturunkanlah panduan dalam Al-Quran. Kalau engkau memilih profesi hakim ini, yang engkau hadapi seperti ini, karakternya akan begini, tantangannya akan begini. Nah, di antara panduan itu, saya ingin menurunkan beberapa ayat saja, sesuai dengan alokasi waktu yang kita bisa dapatkan di hari ini. Baik, karena unlimited waktunya, maka saya bisa turunkan lebih banyak. Bismillah. Izin ya, Bu, Pak, saya coba hapus sedikit dulu. Ini kajian spesial hari ini ya. Ya, saya datang sendiri, terangkan sendiri, tulis sendiri, hapus sendiri. Masya Allah. Anda tinggal duduk, simak, amalkan, masuk surga, enak sekali. Insya Allah, mudah-mudahan Allah ridha. Pelan-pelan ya. Mohon izin karena ini yang paling pokok terkait dengan profesi dan aktivitas Bapak Ibu, saya izin sedikit melambatkan uraiannya untuk memberikan penekanan artikulasi yang lebih bisa dipahami. Hakim ketika dituangkan dalam Al-Quran sebagai proyek akhirat, dia tidak menjadi kata yang berdiri sendiri, karena apresiasinya tinggi di sisi Allah, maka anugerahnya pun yang mengiringi profesi ini selalu diiringi dengan sifat-sifat ketuhanan. Ini yang menjadikan
Satu kalimat melekat dalam profesi hakim dan viral dengan mengatakan wakil Tuhan di bumi. Bukan sekedar kebanggaan jadi wakil, tidak, tapi konsekuensi yang tinggi yang kelak dipertanggungjawabkan. Nah, untuk melekatkan sifat-sifat itu, maka diturunkanlah setidaknya 5 sifat yang sekaligus memberikan arah kepada para hakim. Seperti inilah sifat kebijaksanaan dapat muncul yang melahirkan putusan dan mengikis dengan itu berbagai nilai penyimpangan sehingga melahirkan satu putusan yang berkeadilan yang diridhoi oleh Tuhan. 1, ada nama Al-Azizul Hakim. Al-Aziz Al-Hakim. Kata hakim yang diawali dengan kata Al-Aziz disebutkan setidaknya 29 kali dalam Al-Quran. Jika dihilangkan alif lamnya menjadi Azizun Hakim, disebutkan 18 kali di dalam Al-Quran. Selanjutnya, saya cepat dulu. Ada Alimun Hakim. Alim, Hakim. Kadang disebutkan Hakimun Alim, kadang Alimun Hakim. Setidaknya 14 kali disebutkan dalam Al-Quran, kurang lebih. Kemudian ada Wasi'un Hakim. Wa kana Allahu wasi'an hakima. 1 kali disebutkan dalam Al-Quran. Selanjutnya ada Hakimun Khabir. Hakim Khabir. Selanjutnya 5 saja supaya agak cepat. 1, 2, 3, 4. Yang terakhir, yang kelima, saya cepat. Tawwabun Hakim. Tawwabun Hakim. Sekali saja disebutkan dalam Al-Quran. Baik ya, mohon bisa fokus. Pertama, Al-Azizul Hakim. Al-Aziz itu sifat tinggi, terhormat, yang terjaga dengan integritas yang kuat. Jadi ketinggian itu, kehormatan itu tampak dan terasa karena menampilkan integritas yang kuat. Baik, Allah disebut dengan Aziz karena ia satu-satunya Tuhan yang menampilkan sifat integritas yang sangat kuat dengan ketuhanannya, sehingga ia selalu tampil tinggi dan terhormat di segala aspek. Ya, Allah itu kalau sudah menetapkan sesuatu, semua nilai-nilai yang terkait di dalamnya itu pasti berkeadilan, sesuai dengan keagungan, ada sifat ketuhanan, sehingga integritasnya sebagai Tuhan terjaga dengan sempurna. Nah, kenapa kata hakim kemudian dilekatkan dengan kata Al-Aziz? Kalau ditarik ke dalam dunia peradilan, saya batasi di sini ya. Nah, maka hal pertama yang Bapak Ibu hadapi itu dalam meneliti, memberikan putusan, mendalami, tantangan pertama yang dihadapkan untuk menjaga kehormatan Anda sebagai hakim adalah menampilkan dan mempertahankan integritas. Hakim yang pintar dengan pendidikan yang kuat, status yang tinggi, tanpa integritas, maka jatuh kehormatannya. Itulah sebabnya kata Azizun Hakim itu tidak pernah tertukar. Tidak ada di Quran Hakimun Aziz, itu nggak ada. Selalu Azizun Hakim, Al-Azizul Hakim. Kalau yang ini bisa Alimun Hakim, Hakimun Alim, bisa ditukar, tapi yang ini tidak. Ya, tidak. Kenapa? Karena integritas itu tidak bisa ditukar, tidak bisa dibeli di apapun, dan itu standar pertama terhormatnya seorang hakim. Itu aspek awal. Itulah ada yang menghitung dari sisi numerasinya kenapa disebutkan 29 kali. Ya, kalau dalam kalender Islam kan yang terendah 29 hari, Pak. 29 sampai 30 hari. Ya, maka berapa lama pun dia menangani kasus, sedang menangani perkara, tidak menangani perkara, maka yang tertinggi pada dirinya adalah bagaimana dalam setiap hari dia bisa menjaga integritasnya sehingga tampil terhormat dalam keadaan apapun. 1. Sekarang pertanyaannya, sifat itu bisa tampak kalau ada alat ujinya kan? Sifat ujinya. Makanya di Quran yang baik ada takwa, alat ujinya fujur, nama lainnya nafsu. Jadi kalau misalnya ada jujur, pasti dibuat lawannya. Ya, apa lawan dari jujur? Hah? Dusta kan? Baik ya?
Nah, ada sabar, ada lawannya amarah. Amarah diciptakan bukan ingin membuat manusia itu jadi pemarah, bukan. Tapi untuk menguji supaya sabarnya muncul. Sebab kalau tidak ada sabar, tidak akan diketahui Bapak Ibu. Kalau tidak ada amarah, tidak akan diketahui adanya sabar. Coba tes Bu ya. Suami pulang ke rumah, ibu ada di rumah. Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada apapun. Ibu bilang sama suami, sabar ya Pak, sabar gitu. Paling suami bilang kan, mama sehat. Kan mesti ada alat ujinya dulu kan? Ya, ada amarah keluar. Begitu amarah diciptakan bukan ingin menjadikan suami pemarah, bukan. Tapi supaya kesabaran pada diri ibu itu tampil dan menguat, karena ada masalah di depan yang lebih dari sekarang yang harus dihadapi. Kalau tidak ada kesabaran yang lebih dibandingkan hari sekarang, tidak mudah mengatasi yang esok. Itu dasarnya. Baik ya, jadi berbahagialah kalau suami ke rumah misalnya dalam keadaan marah. Itu tandanya bukan ingin menjadikan amarah ditumpahkan pada ibu, tapi supaya kesabaran yang ada pada diri ibu itu muncul. Memang ini bahasan yang mudah diungkapkan, tidak mudah dipraktekkan. Ustadz juga sama Pak, sama Ustadz. Makanya jarang Ustadz bahas ini ada istrinya, itu jarang. Ini live nggak? Aman ya? Oh, live streaming ya. Oke, itu gambar. Jadi gambarannya selalu lawan aja. Ya, cemberut lawannya apa? Senyum kan? Nah, Bapak pulang ke rumah, lihat istri cemberut. Ya, cemberut diciptakan bukan ingin membuat istri itu tampil kusut, tapi supaya Bapak senyum. Gampang kan? Assalamualaikum Mama. Kayaknya kenal. Nah, kasih gelang 2 kilo, selesai masalah tuh. Nah, dengan hukum itu kita bawa nih Pak. Ini nggak akan ketahuan integritas ini kalau nggak ada ujiannya. Alat ujinya apa? Kemudian tantangan di Quran surah kedua di Al-Baqarah ayat 188. Quran surah 2 ayat 188. Ini ujian integritas pertama. Dan ini pasti terjadi Pak. Dari zaman dulu kenapa ada ini? Karena pasti terjadi. Ini ditampilkan bukan ingin menjatuhkan kehormatan Anda, tapi untuk menampilkan kebanggaan profesi Anda sebagai hakim yang memiliki integritas di hadapan Tuhan. Perhatikan kalimatnya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam. Jamak dari hakim. Litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Nah, karena belum tahu artinya, kita biasa-biasa saja. Nanti setelah saya terjemahkan, baru jadi luar biasa yang berdampak pada jiwa. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah kalian saling berlomba untuk mendapatkan harta dengan cara menyimpang. Wa tudlu biha ilal hukam, dan mendapatkan harta dari hasil penyimpangan ini supaya bisa ditransaksikan ke dalam sebuah perkara, dan membawa itu tudlu itu dari kata dalun, sedikit-sedikit dimasukin kepada para hakim untuk memenangkan perkara Anda. Litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi, supaya perkara Anda dimenangkan oleh hakim itu dengan memberikan bagian tertentu, dan Anda sadar sebetulnya itu salah dan dosa. Wa antum ta'lamun. Sudah tahu salah, dikerjakan. Es batu ditiupin tuh. Ya? Yuk kita lihat nih. Nah, jadi diam kan? Ini ujian pertama nih. Jadi ujian pertama bagi para hakim untuk menguji integritasnya, akan ada pihak-pihak berperkara berusaha menemui bapak dan ibu di level manapun. Baik itu pengadilan yang paling dasar, naik kemudian pengadilan tinggi, sampai kemudian kasasi ke MA dan sebagainya. Akan ada upaya-upaya yang berperkara mendapati peluang untuk menemui bapak ibu. Ya, urusannya apa? Menguji integritas bapak dan ibu. Gitu. Nah, itu ujian pertama kita. Dan kalimatnya menggunakan watudlu dari kata dalun. Kalau nimba itu kan pelan-pelan, nggak mungkin langsung kan? Mereka nggak akan masuk secara langsung Pak. Ketemu bapak ibu tuh. Pelan-pelan ngelihat celahnya. Kalau bisa langsung lihat siapa yang di sampingnya. Ya, makanya kenapa ada lontar jumroh 3 kali. Ya, Nabi Ibrahim sendiri lontar pergi datang ke istri. Istri nggak kena datang ke anak, gitu kan? Itu kan filosofinya dalam haji itu. Kenapa dilontar itu?
ya melontar segala potensi dari diri kita yang memungkinkan kita menyimpang. Kalau bukan dari kita itu ya aqabah, maka usta sekeliling terdekat. Kalau bukan usta yang terdekat, itu ula yang terjauh tapi punya akses ke kita. Maka berhati-hatilah ketika ada orang-orang berperkara ingin datang menemui Anda, maka itu tanda pertama yang dihadirkan oleh Allah untuk menampilkan integritas yang sudah Allah jaga. Jadi kalau sudah Allah jaga, Bapak Ibu kemudian jangan ungkap. Itu konfirmasi tertinggi. Ya? Ini poin dasarnya ini yang pertama. Jadi ketika itu dihadirkan 29 kali di dalam Al-Qur'an, boleh jadi Anda tidak memegang perkara, boleh jadi Anda tidak mengurus perkara, tapi akan ada ujian di waktu-waktu kita berkehidupan selama 29 hari, orang-orang yang mencoba meruntuhkan integritas kita sebagai hakim. Tuh. Ini karena serius. Bismillah. Saya tidak mencari materi untuk menyesuaikan tidak, tapi inilah dalam Al-Qur'an. Satu. Teruskan. Sini ya. Baik. Saya kira di sini lebih terdengar ya. Baik. Jadi ini yang pertama, Pak. Dan potensi itu selalu terjadi. Bahkan sejak di era Nabi SAW, kenapa turun ayat ini? Karena kebiasaan jahiliyah itu sudah seperti itu. Dan ada provokasi yang memang setan kemudian datang untuk membawa nuansa itu dengan tersembunyi, ya, menggoda pada jiwa kita. Nah, disinilah kemudian turun ayat-ayat untuk membimbing. Bagaimana ketika diangkat, dilantik, disumpah dengan Quran diletakkan di kepala kita, dan saat ujian integritas itu tiba, kita sudah punya perisai dalam diri untuk mudah mengesampingkan itu dalam kehidupan, berapapun nilai yang dibawa. Maka turun beberapa ayat untuk memberikan penguatan pada diri kita. Contoh, saya berikan sebab turunnya dulu. Ibu kenal nggak ada sahabat Nabi namanya Abu Hurairah? Kenal di mana, Bu? Nah, dengar ya. Baik. Abu Hurairah itu ditugaskan untuk menjaga Baitul Mal. Oke, di pusat asetnya umat Islam pada masa itu. Termasuk juga dengan keuangan dan sebagainya. Tiba-tiba malam datang orang ingin mencuri. Oke, kelihatan orang mencuri, ditangkaplah oleh Abu Hurairah. Kata orang ini, tolong jangan tangkap saya, karena keluarga saya itu butuh, nggak bisa makan. Oh, saya nggak percaya, saya bawa dulu ke hadapan Nabi, nanti dihukumi oleh Nabi. Jadi Nabi hakim tertinggi pada masa itu, dihukumi oleh Nabi, baru Anda bisa saya lepas. Ya, maka apa yang terjadi kemudian? Tolonglah dia mengibak lagi. Ketika mengibak kemudian lengah, lari orangnya. Dilaporkan peristiwanya kepada Nabi. Kata Nabi begini, dia pembohong, malam ini pasti dia akan datang lagi. Oke, malam ini pasti dia akan datang lagi. Betul, malamnya datang. Sudah ketika datang langsung ditangkap gitu, karena sudah tahu informasi dari Nabi. Ketika kemudian ditangkap, udah, kamu jangan bicara apa-apa lagi, karena Nabi katakan kamu pembohong. Saya akan bawa engkau ke hadapan Nabi. Perhatikan yang paling dahsyatnya, tolong jangan bawa saya ke Nabi, saya akan berikan kepada Anda hadiah informasi satu ayat yang kalau Anda bisa bacakan ini, setan akan lari meninggalkan Anda. Perhatikan poinnya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan tahu bahwa ini setan yang menyamar, oke? Tapi poinnya adalah ini setan yang menyamar, tapi setan ini tahu kebiasaan orang. Dan dia masuk dengan kebiasaannya, gratifikasi, Pak. Tidak harus selalu uang. Setan tahu kebiasaan manusia itu senang apa. Abu Hurairah itu seorang pembelajar ulung, lebih senang ilmu ketimbang harta. Beda mungkin menggodanya ketika dengan Utsman, dengan Abdurrahman bin Auf. Karena tahu ini senang ilmu, maka gratifikasinya masuk lewat ayat yang belum dia tahu. Bayang ya? Kebayang tuh bagaimana? Makanya di dalam bahasa Yunani kenapa disebut dengan diabolis yang kelak menjadi iblis? Diabolis itu asalnya sifat intelek jenius yang menyimpang dengan intelektualisasi. Ya, jadi iblis itu kenapa disebut iblis? Karena dia punya kepandaian tingkat tinggi untuk menggoda, cuma diarahkan kepada yang menyimpang. Dan saking dia pintarnya, dia tahu kebiasaan si fulan itu apa.
Jadi begitu kemudian ditampakkan itu, kaget Abu Hurairah karena baru dengar ini selama ini. Dalam kagetnya lepaslah kemudian tangkapannya itu pergi. Maka diadukan kepada Nabi esoknya, saya sudah katakan padamu, ya, dia itu pembohong. Ya, tahu nggak siapa itu? Tidak ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya yang tahu. Itu setan yang sedang menyamar. Walaupun perkataannya itu betul, tetap dia salah, kata Nabi. Tetap dia salah, walaupun perkataannya apa? Betul. Yang diajarkan itu ayat kursi, Pak. Ayat kursi Al-Baqarah 255, Quran surat 2 ayat 255. Jadi ketika dibacakan, kaget, bengong, pergi setannya. Setan sendiri mengatakan kalau dibacakan itu setannya lari. Nah, bayangkan, ya. Jadi ketika Anda ditugaskan, salah satu ayat yang dihadirkan dalam Al-Quran, biasakan malam baca itu. Sebelum ada putusan menangani perkara, bacakan itu. Iringi dengan Al-Fatihah, iringi dengan Al-Baqarah 3 ayat terakhir, 284, 285, 286. Itu diantara proteksi terbaik. Jadi Al-Fatihah 3 akhir dari surah Al-Baqarah, 3 ayat terakhir, ayat 284, 285, 286. Jadi maksudnya apa? Di ayat 284 itu kita menyerahkan semua hal daya upaya kita kepada Allah, penguasa langit dan bumi. Ayat 285 kita mengikuti putusan yang berkeadilan berdasarkan sunnah para nabi. Ayat 286 kita memohon kalau ada yang salah dalam putusan, Allah tidak menghukum. Ya Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Kita awali dengan la yukallifullahu nafsan illa. Kalau dibawa ke dunia peradilan, ya Allah, tidaklah aku menjalani ini kecuali Engkau yang telah menetapkan. Aku berusaha memutuskan sesuai kemampuan yang Engkau titipkan padaku. Laha ma kasabat wa 'alaiha mak tasabat. Kalau ada kebaikan kau kirimkan pahala, kalau ada keburukan pun berpotensi dosa. Aku tak mau berdosa ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Kalau dalam putusanku ada yang salah, karena keliruku, karena lupaku, karena tipis ilmuku, jangan hukum aku dengan sifat alfaku itu ya Allah. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan Engkau berikan kepadaku tanggungan beban dari satu persoalan yang sangat besar seperti Engkau berikan kepada orang terdahulu dan tidak lulus menjalani itu. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, jangan timpakan kepadaku beban satu hal yang tidak sanggup aku kerjakan. Fa'fu anna, kalau salah mohon maafkan, waghfir lana, kalau dosa mohon ampuni, warhamna, dan dengan pengampunan itu tetap sayangi aku ya Allah, wansurna 'alal qaumil kafirin, dan jaga aku dari golongan-golongan yang bisa menyimpangkan dari tugas dan kehormatan. Coba. Ya, jadi kalau ada satu godaan menguji integritas, bacakan ayat kursi. Kalau masih dia nekat, jangan sekedar lempar dengan ayatnya, lempar dengan kursinya sekalian. Nah itu Pak, itu yang kita butuhkan. Jadi memang dunianya seperti itu. Jadi lengkap sekali di Quran itu. Ada caranya, ada hijrahnya, ada potensi kehormatannya, tapi saat yang sama ada alat uji integritasnya. Satu. Nah, untuk menguatkan tugas-tugas itu muncul nanti yang kedua, alimun hakim. Ya, sebijak apapun mesti tambah pengetahuan. Tambah pengetahuan, jangan sampai menangani perkara yang tidak dikuasai. Maka turunlah hadis Nabi. Perhatikan kalimatnya. Ada 3 orang hakim, qudat, talatu qudatin atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, qadiyani fin nari wa qadin fil jannah. 2 hakim itu ada kemudian di neraka, 1 hakim ada di surga. Wah, hati-hati nih, mau masuk yang mana? 1, 2, 3. 2 pertama di neraka, yang ketiga di surga. Nah, bicaranya bukan tentang neraka, surga, neraka itu tidak, tapi di sini ada nilai-nilai dan norma-norma kebaikan yang membimbing kita. Ternyata yang pertama itu apa? Hakim yang tidak memiliki kapabilitas dan pengetahuan atas satu perkara sehingga dia menzalimi hak orang berperkara yang seharusnya mendapatkan keadilan, dipaksakan menangani kasus yang tidak dikuasainya. 2, hakim yang punya pengetahuan, tapi pengetahuan ini digunakan untuk menyimpang dari ketentuan sehingga tidak memberikan putusan yang adil bagi orang berperkara yang dihadapinya. Dia tahu sebetulnya penyimpangannya ini, hukumannya ini, cuman karena dipesan dari sesuatu, ya integritasnya kemudian tidak terjaga, dia mengeluarkan satu hukuman yang tidak berkeadilan. Yang ketiga,
dia punya pengetahuan yang cukup, diminta menangani perkara, dan dengan ilmu pengetahuan ini dia mencoba melahirkan putusan terbaik. Kalaupun ada salahnya di situ, tetap diberikan pahala 1. Tapi kalau benar dia mengerjakannya, dapat pahala 2 di sini. Jadi yang kedua, integritas itu bisa terjaga 1 dengan bertambahnya pengetahuan. Semakin Anda meningkat pengetahuan, semakin terhormat Anda. Dunia ikut. S1 dengan S2 gajinya beda kan Pak? S2 dengan S3 ya, berubah kan salary-nya. Jadi jangan dikira kalau kita menjaga kehormatan akhirat, dunia tidak ikut. Dunia ikut dengan sendirinya. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan begini, kalau Anda ingin mendapatkan dunia, gampang. Seperti bayangan, jangan dikejar, berbalik, bayangan ikut. Ketika Anda berbalik mengejar tuntunan akhirat, dunia otomatis akan mengikuti. Ini sifat alim. Selanjutnya Pak, ya, kita 10 menit lagi ya. Saya sisakan 5 menit karena tadi pesan dari MC ya, untuk bisa disisakan sedikit. Saya sisakan nanti sedikit 5 menit ya. Kemudian wasi'un hakim, 1 kali disebutkan di Quran surat An-Nisa ayat 130 ya. Wa iyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atih. Ini hakim peradilan agama nih ya. Kalau ada kasus rumah tangga datang kepada hakim peradilan agama, kasusnya biasanya kasus perpisahan yang rumit ya, yang tidak bisa ditangani oleh 2 sisi. 1 pasutrinya, yang kedua oleh orang sekitaran di keluarganya, dari walinya. Maka akhirnya datang ke hakim ya, makanya di ayat ke-34 surat An-Nisa itu problemnya yang diselesaikan secara internal. Tidak bisa muncul ayat 35-nya ya, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Nah, ini taraf kedua. Kalau nggak bisa diselesaikan internal, coba pindah dulu tempat tidur ya, supaya ada rasa kangen, ada rasa salah untuk komunikasi. Tidak terdorong itu, keluarga dekat yang terlibat. Tidak bisa diselesaikan, muncul kepada yang ketiga, dibawalah ke mahkamah, ke peradilan agama contohnya. Maka apa yang terjadi? Wa iyatafarraqa, dan kalaupun keduanya nanti pada titik yang nggak bisa diselesaikan, ya kan? Yughnillahu kullam min sa'atih. Maka tak punya kemampuan untuk menikah, sulit kemudian untuk berpisah. Kalaupun ada kasusnya pernikahan dibawa ke hakim, perpisahan dibawa ke hakim, kalau niatnya benar karena Allah, niatnya bagus karena Allah dan benar putusannya, maka diberikanlah oleh Allah kelapangan-kelapangan dalam berkehidupan. Jadi kalau ada yang nikah diproses oleh hakim untuk menikah, dia tidak punya apa-apa, dikayakan oleh Allah. Kalau ada kasus perpisahan, benar cara mengerjakannya, bagus cara menetapkannya, walaupun berpisah, dia berpisah dalam keadaan baik yang diberikan kelapangan dalam kehidupannya. Siapa yang bisa memutus seperti itu? Hakim yang punya kualifikasi sifat wasi', wus'ah. Sifat wus'ah dilekatkan di dalam Al-Quran dengan kata sa'a. Turunlah kemudian Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai dengan 134. Di 134 itulah karakteristik hakim yang memiliki sifat wus'ah dan bisa diturunkan kepada hakim-hakim umum baik di pidana ataupun perdata. Yuk saya cepat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Untuk mendapatkan sifat wus'ah, kelapangan yang luas, sehingga dengan sifat lapang ini semua perkara kelihatan seperti ringan dan baik untuk diselesaikan. Jadilah pribadi yang takwa. Apa ciri takwa di sini? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. 1 sifat gemar berbagi dalam keadaan memiliki ataupun dalam keadaan yang sempit. Jadi dalam memutuskan perkara itu, maaf, orientasinya kita ingin memberikan yang terbaik, bukan condong pada salah satu. Wal kadhiminal ghaidha, untuk mengondisikan itu jangan bawa suasana hati yang tidak enak apalagi sedang marah. Izin Pak, kalau sedang punya masalah jangan tangani perkara dulu, nanti hatinya tidak luas. Kalau tidak luas, putusannya pun pasti tidak akan komprehensif dan bijak. Wal kadhiminal ghaidha, dia sanggup menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, dan berharap orang menjadi baik. Itulah sifat keluasan seorang hakim, ingin menjadikan bukan memenangkan perkara. Salah kalau menangkan perkara. Ya?
poin tertingginya orang berubah menjadi baik sehingga kesalahannya termaafkan dan berubah kemudian dia menjadi pribadi yang lebih mulia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai para pemilik sifat ihsan. Yang terakhir, ihsan itu berupaya menjadikan kegiatannya terasa disaksikan oleh Tuhan. Hadis Muslim nomor hadis ke-8, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu ya. Kalau Anda memiliki sifat us'ah, kelapangan dalam memutus perkara sehingga yang keluar putusannya berkeadilan dan objektif. Yang terakhir, tips dari Al-Quran, berusahalah dalam memutus dan menangani perkara itu merasa selalu diawasi oleh Allah. Itu tingkat tertingginya. Nasihat terakhir karena waktunya habis. Ini nasihat bijak dari para ulama, Pak, Bu. Kalau terfikir berbuat yang menyimpang dan keliru, bayangkan pada saat itu kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Anda menangani tugas tertentu, tiba-tiba ada pikiran untuk berbuat keliru, rasakan saat terjadi itu Anda wafat. Ada orang menyogok, kemudian tiba diterima dalam wafat dalam keadaan menerima sogokan. Apakah mulia di hadapan Allah? Tapi yang dahsyat, tangan yang biasa dipakai sholat, tanha anil fahsya wal munkar, tiba-tiba datang orang, Pak, kalau Bapak bisa bantu, Pak, nah ini ada rizki sekian, maaf ya, jari saya jari tahiyat tidak akan pernah dipakai maksiat. Itu integritas nomor 1 yang terkoneksi pada Tuhan. Tapi yakin orang seperti ini nggak akan putus pada saat itu, dia akan balik lagi. Dia akan katakan kembali, Pak, informasinya naik, Pak, jadi sekian tambahannya. Tunggu ya, saya istighoroh dulu. Nggak ada istighoroh dalam maksiat ya. Nah, maka momentum hijrah itu bukan sekedar peringatan tahun baru. Ada irisan tentang dunia peradilan di dalamnya. Bagaimana ketahanan, kebaikan, keamanan, kenyamanan itu bisa tercipta. Salah satunya di tangan hakim yang berkeadilan, yang menegakkan nilai-nilai kehakiman dengan spirit hijrah, dan itu dimulai dengan al-muharram, berkomitmen untuk mencegah segala hal yang tidak beririsan dengan nilai-nilai kebaikan, baik itu sifat-sifat transaksional yang menguji integritas, meningkatkan pengetahuan untuk bisa menempatkan keadilan, dan yang terakhir, terhindar dari berbagai macam kesempitan dengan meluaskan sifat-sifat pada hatinya dan dirinya sehingga bisa membaca segala hal dalam keadaan bijak dan baik. Terakhir, saya tutup dengan hadis Nabi SAW yang tercantum dalam hadis riwayat Muslim, dan ini yang sering dikutip ujungnya saja, awalnya jarang dikutip. Ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, qad ahlakal ladzina min qablikum, atau fi riwayatin ukhra qad ahlakal ladzina qablakum, ya, atau kama qala Rasulullah SAW, hai manusia, banyak kecelakaan terjadi, banyak ketidakstabilan terjadi, banyak orang-orang dulu hancur dan musnah itu karena perilaku yang terjadi pada putusan-putusan yang tidak berkeadilan. Perhatikan kalimatnya, idza saraqash syarifu minhum, maka apabila orang yang punya kelebihan harta, kedudukan, kehormatan dan sebagainya melakukan tindakan penyelewengan, falam yuqimu alaih, maka hukum tidak ditegakkan dengan baik. Fa idza saraqa minhumud dha'ifu, tapi kalau yang lemah melakukan satu penyelewengan, fa aqamu alaihi, maka tegas sekali itu kemudian diberikan penindakan. Biasa disingkat dari sebuah kata-kata menjadi tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu bagian dari makna hadis Nabi SAW. Maka jika negara ingin stabil, keamanan didapatkan dengan baik, salah satu yang paling berperan adalah nilai-nilai keadilan ditampakkan dalam dunia mahkamah, sehingga dengan itu ada kepastian hukum yang menjamin hak-hak warga negara, dan terciptalah kemudian satu dari 3 pilar utama kebaikan dan stabilnya satu negara dan negeri itu. Apa itu? Satu adalah nilai keamanan dan ketertiban, yang kedua adalah stabilitas ekonomi, yang ketiga adalah kuatnya nilai spiritual. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Diawali falyabudu rabb hadzal bait. Ini 3 pilar dari stabilitas suatu negara dimanapun dia berada.